Hai, senang sekali saya Sarmin dapat bertemu kembali dengan teman-teman. Hari ini saya akan membahas sebuah topik tentang sharing kesehatan mengenai serangan jantung. Seperti yang dijanjikan saya pada video yang sebelumnya, bahwasanya saya akan membahas tentang serangan jantung yang gejalanya hampir sama dengan asam lambung. Nah, kita bahas serangan jantung itu biasa kita kenal dengan sindrom koroner akut. Adalah gangguan jantung serius ketika otot jantung tidak mendapat aliran darah. Kondisi ini akan mengganggu fungsi jantung dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Dalam dunia kedokteran, serangan jantung disebut juga sebagai infak miokard. Serangan jantung terjadi akibat terhambatnya aliran darah ke otot jantung. Penyebab utama kondisi ini adalah penyakit jantung koroner atau PJK, yaitu tersumbatnya pembuluh darah yang masuk darah ke jantung atau pembuluh darah koroner akibat timbunan dari kolesterol yang membentuk plak di dinding pembuluh darah. Kenapa pembuluh darah kita bisa terjadi plak-plak? Karena salah satunya adalah pembuluh darah kita terjadi peradangan, sehingga kolesterol yang mengalir ke dalam pembuluh darah tersebut akan menempel pada peradangan tersebut dan terjadilah plak-plak pada dinding pembuluh darah kita. Dan juga bisa diperparah dengan terbentuknya gumpalan darah yang dapat menyumbat total pembuluh darah dan menimbulkan serangan jantung. Nah, untuk mencegah supaya jantung kita tidak terjadi penyerangan, kita harus perlu mengenal gejala-gejalanya. Gejala serangan jantung itu ada beberapa. Yang kita perlu bahas adalah pertama adalah nyeri dada. Jadi kadang-kadang ada yang merasakan nyeri dada itu bukan masuk angin, tapi sudah ada gejala dari serangan jantung. Dan yang kedua adalah sesak napas. Sesak napas yang paling perlu kita perhatikan. Sesak napas itu bisa karena serangan jantung, juga bisa karena asam lambung. Pusing, kemudian gelisah, keringat dingin yang berlebihan. Akan tetapi ada penderita serangan jantung yang tidak mengalami gejala dan langsung mengalami jantung berhenti berdetak. Itu adalah paling fatal. Kalau kita sudah terkena serangan jantung, maka kita harus bisa mengatasi dengan mengubah pola hidup kita dengan yang lebih sehat, yaitu dengan memperbanyak konsumsi lemak tak jenuh dan serat. Kemudian menghilangkan lemak yang menumpuk di perut terutamanya. Visceral fat kita harus kita atasi dan juga bisa di bagian-bagian tubuh lainnya. Intinya kita harus diet dengan diet yang sehat. Dia mengobati penyakit diabetes dan mengatasi hipertensi, darah tinggi, kemudian berolahraga secara teratur, berhenti merokok, berhenti minuman-minuman alkohol, dan mengelola stres kita dengan baik. Dan kalau kita sudah terkena serangan jantung, itu ada beberapa komplikasinya, ada beberapa efeknya. Yang pertama adalah aritmia. Aritmia adalah serangan jantung yang terjadi akibat irama jantung kita tidak berdetak secara normal. Penderita aritmia bisa merasakan irama jantungnya terlalu cepat, bahkan terlalu lambat, dan juga tidak teratur. Yang kedua adalah gagal jantung. Saat pompa jantung kita melemah, sehingga tidak mampu mengalirkan darah yang cukup ke seluruh tubuh. Kondisi ini juga dikenal dengan istilah gagal jantung kongestif. Gagal jantung dapat disebabkan oleh hipertensi, anemia, dan penyakit jantung. Kemudian shock kardiogenik, disebabkan oleh ketidakmampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Shock kardiogenik merupakan kondisi yang berbahaya dan perlu mendapatkan penanganan secepatnya. Dan terakhir adalah diseksi aorta atau jantung robek. Adalah sebuah gangguan di mana lapisan dalam dinding aorta robek dan terpisah dari lapisan tengah dinding aorta. Aorta merupakan arteri terbesar dalam tubuh yang berperan menerima darah, serat oksigen dari jantung dan mengalirkannya ke seluruh tubuh melalui cabang-cabang arteri. Akibat robekan pada lapisan dalam dinding aorta, darah dapat bocor dan mengalir melalui robekan, lalu membuat lapisan dalam terpisah dari lapisan luar, sehingga membentuk saluran darah palsu pada dinding aorta. Kondisi ini dapat berakibat fatal apabila robekan tersebut menyebabkan robeknya seluruh dinding aorta atau menutup aliran darah normal di aorta kita. Nah, bagaimana sih pengobatan serangan jantung itu pada umumnya? Bisa kita ke dokter untuk memasang ring jantung. Sebelumnya,
kita terkena serangan jantung secara fatal, kita bisa mengatasi dengan Nutrilite. Pertama, kita harus mengenal Nutrilite Salmon Omega 3 kompleks. Mengapa kompleks? Karena terdiri dari 4 jenis ikan. Jadi sehingga salmonnya, omega 3-nya sangat-sangat berkualitas, yaitu terdiri dari ikan salmon, ikan makarel, ikan angkovi, dan ikan tuna. Satu soft gel salmon kompleks ini setara dengan 1 potong ikan salmon. Jadi fungsi dari Nutrilite Salmon Omega 3 kompleks itu banyak. Yang hari ini saya bahas adalah yang berperan penting dalam mengatasi serangan jantung. Salah satunya adalah salmon omega 3 ini bisa untuk mengatasi inflamasi pada pembuluh darah. Sehingga kalau pembuluh darah kita sangat bagus, sangat mulus, maka kalau kita mengkonsumsi lemak yang masuk ke dalam tubuh kita juga akan sedikit aman karena dia tidak gampang untuk menempel di plak-plak kita. Kalau kita sudah terjadi penimbunan plak pada dinding pembuluh darah kita, kalau kita mengonsumsi salmon omega 3 secara secukupnya, maka salmon omega 3 ini mampu untuk mengikis plak-plak kolesterol yang ada di pembuluh darah kita. Nah, sekarang kita lihat video kenapa salmon omega 3 dari Nutrilite berbeda dengan produk-produk pada umumnya. Siapa saja dapat memproduksi omega 3. Tetapi tidak semua dapat memproduksi omega 3 dengan kualitas yang tinggi. Mendapatkan bahan baku pilihan dan menjalankan proses pembuatan dengan seksama memerlukan pengetahuan dan pengalaman. Carl Randborg, pendiri Nutrilite, berfokus untuk menemukan bahan baku yang alami dari laut sejak tahun 1950-an. Dia menjelajahi lautan Alaska dengan kapal penelitiannya, The Akania. Seperti pertanian organik kita di daratan, kita harus membuat pertanian yang alami dan tidak terkontaminasi di lautan. Ini menjadi titik awal sejarah salmon omega 3 kompleks dari Nutrilite. Bahan baku dari Nutrilite Salmon Omega 3 kompleks berasal dari perairan terpilih berdasarkan pada pengetahuan mendalam tentang ekologi laut. Dari perairan fjord di Norwegia, di mana alam masih sangat terjaga, hingga Samudra Pasifik, di mana arus Humboldt yang kaya nutrisi mengalir. Nutrilite berusaha membuat salmon omega 3 kompleks sedekat mungkin dengan alam dengan berbagai variasi asam lemak tak jenuh dari sumber alami. Omega 3 sangat mudah teroksidasi oleh cahaya dan udara, sehingga untuk menghindarinya, hampir semua proses pembuatan dilakukan di ruangan kedap udara. Setiap kapsulnya mengalami inspeksi setiap 30 menit. Inspeksi pun dilakukan dengan standar yang lebih ketat dari ketentuan WHO untuk kontaminasi virus dan logam berat, seperti timbal, kadmium, merkuri, dioksin, dan lain-lain. Pengalaman bertahun-tahun untuk mendapatkan bahan baku terpilih, pengetahuan yang mendalam untuk menangani bahan baku alami, dan kemampuan untuk mengantarkan setiap komponennya kepada Anda. Ini adalah bagaimana Nutrilite dapat mempersembahkan salmon omega 3 kompleks yang berbeda dari yang lain. Nutrilite. Nah, sudah tahu bahwasanya Nutrilite salmon omega 3 kita berbeda dengan produk luaran. Karena salmon omega 3 itu mengandung minyak yang benar-benar minyak, murni dari minyak ikan salmon. Dan ikan makarel, angkovi, dan ikan tuna. Kalau kita simpan di freezer, Nutrilite salmon omega 3 kita tidak akan membeku. Itulah membuktikan bahwasanya produk ini adalah benar-benar dari minyak yang berkualitas. Nah, sekarang kita masuk ke produk kedua, adalah produk dari Nutrilite Lecithin E. Mengandung vitamin E dan minyak nabati dari lecithin, minyak kedelai. Jadi Nutrilite Lecithin E adalah tablet kunyah terbuat dari kacang kedelai, diambil minyaknya, kemudian ditambahkan dengan vitamin E sebagai antioksidan. Jadi vitamin lecithin E ini adalah untuk memecah lemak yang ada dalam pembuluh darah kita. Tadi yang sama omega 3 sudah mengikisnya, sekarang lecithin E untuk memecahnya dan melarutkan ke dalam usus kita. Lecithin E itu bekerjanya di
hati. Jadi bisa juga untuk mengatasi fatty liver atau hati berlemak. Nah, kita simak video berikut ini tentang bagaimana cara kerja dari lecithin kita. Tuangkan 1 sendok teh minyak goreng ke dalam gelas berisi air. Minyak akan mengambang di permukaan air. Masukkan Nutrilite Lecithin E yang sudah dihaluskan. Aduk rata. Jumlah minyak yang mengambang di permukaan air berkurang karena dilarutkan oleh lecithin. Lecithin E bermanfaat untuk membantu melarutkan lemak agar lebih mudah dimetabolisme oleh tubuh dan mencegah perlemakan hati atau fatty liver. Nah, selanjutnya kita masuk ke produk yang selanjutnya adalah Nutrilite Green Trim. Nutrilite Green Trim ini berfungsi untuk memecahkan lemak di sekitar perut atau visceral fat kita. Lemak di perut kita itu sangat susah untuk kita kecilkan, kita kikis. Jadi kita perlu Nutrilite Green Trim ya untuk mengatasi visceral fat kita. Nutrilite Green Trim ini mengandung EGCG dari ekstrak teh hijau dengan teknologi Green Select Vitasome sehingga lebih mudah proses penyerapannya. Kemudian mengandung fukosantin dari alga coklat. Jadi kalau kita mengkonsumsi Nutrilite Green Trim ini harus dibarengi dengan olahraga supaya visceral fat kita bisa lebih cepat berkurangnya. Dan yang berikutnya adalah Kak Broke. Kak Broke kita terbuat dari faseolamin yang mampu mencegah kerja enzim pemecah pati-patian karbohidrat di dalam lambung. Kemudian juga dia dibantu dengan tauci dari kacang kedelai yang berfungsi untuk mencegah kerja enzim pemecah gula dalam usus kita. Jadi kalau kita mengkonsumsi Kak Broke sebelum kita makan, jadi karbo yang kita konsumsi akan terhambat masuk ke dalam tubuh kita, sehingga akan bisa membantu mengatasi pengurangan lemak yang ada dalam tubuh kita. Karena karbo yang berlebihan dalam tubuh kita bisa mengubah menjadi lemak. Dan selanjutnya adalah Nutrilite Fiber Brand Chewable. Chewable adalah tablet kunyah. Jadi kita konsumsi dengan kunyah-kunyah dan dibarengi dengan minum air putih yang sebanyak-banyaknya. Nutrilite Fiber Brand ini terdiri dari 13 jenis tumbuhan yang mengandung serat alami yang terdiri dari serat larut dan serat tak larut dalam air kita. Serat larut air mampu mendukung proses penyerapan karbohidrat, lemak, dan kolesterol. Sedangkan serat tak larut mendukung proses pencernaan, terutama pada gerakan usus. Nah, kita sekarang melihat bagaimana cara kerja dari Nutrilite Fiber Brand Chewable kita. Tuangkan 1 sendok teh minyak goreng ke dalam gelas berisi air. Minyak akan mengambang di permukaan air. Masukkan Nutrilite Nutrifiber Blend yang sudah dihaluskan ke atas permukaan minyak. Minyak akan diserap oleh serat dan mengendap di dasar gelas. Serat bermanfaat untuk membantu menyerap kelebihan lemak dari makanan dan dibuang melalui BAB. Nah, tadi yang pertama adalah sama omega 3 itu untuk mengikis lemak, kemudian lecithin E untuk menghancurkannya dan melarutkannya. Kemudian juga dibantu dengan produk yang ketiga adalah Nutrilite Fiber Brand Chewable. Jadi 3 nutrien ini berfungsi untuk mengatasi kolesterol kita yang berlebihan. Kemudian kita perlu menambahkan dengan Nutrilite Vitamin B Complex Double Layer. Vitamin B Complex Double Layer ini terdiri dari 2 lapisan, maka disebut dengan double layer. Lapisan pertama lapisan hijau tua dan lapisan kedua adalah lapisan hijau muda. Ya, tablet vitamin B Complex ini bisa melepas secara perlahan-lahan, ya, extended release secara 8 jam dalam tubuh kita. Lapisan yang hijau tua itu akan dilepas secara cepat supaya bisa penyerapannya dan manfaatnya lebih cepat berfungsi. Yang dikemas dengan spirulina. Kemudian lapisan hijau muda itu akan dilepas secara perlahan-lahan untuk penyerapannya secara bertahap hingga 8 jam.
Jadi kalau kita mengkonsumsi B-kompleks AA ini, maka tubuh kita akan mengalami metabolisme dengan sempurna. Jadi apapun yang kita makan bisa dicerna, dimetabolismekan dengan sempurna, sehingga tidak terjadi penumpukan dalam tubuh kita. Nah, yang terakhir adalah kita perlu menambahkan Nutrilite Liver Health and Milk Thistle and Dandelion Plus. Kombinasi unik dari Milk Thistle, akar dandelion, dan turmeric dalam satu tablet untuk memelihara kesehatan hati. Nah, kenapa sih produk ini bisa membantu dari serangan jantung? Karena ekstrak Milk Thistle mengandung silimarin yang berfungsi sebagai antioksidan dan antiinflamasi, anti peradangan, dan mampu menghambat fibrogenesis di hati dan mendukung regenerasi sel hati. Jadi hati kita juga bisa membantu untuk memecahkan lemak-lemak kita. Jadi kita perlu membuat hati kita supaya tetap sehat. Dan akar dandelion membantu memperbaiki kadar kolesterol normal. Jadi ada kandungan dari dandelion yang juga bisa mengatasi kolesterol kita pada tahap-tahap normalnya. Dan juga ada ekstrak turmeric yang berfungsi sebagai antioksidan yang mampu untuk melindungi hati kita. Nah, demikianlah sharing saya tentang kesehatan mengenai serangan jantung. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.